Shalom kepada semua umat-umat Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, Tuhan akan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Pada hari ini, kita akan sama-sama mendengar sekali lagi renungan yang akan saya sampaikan. 17 April 2020. Dan tajuk renungan kita adalah bagaimana doa dijawab. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Yesaya 65 ayat 24 yang mengatakan seperti ini. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Itulah ayat renungan kita pada hari ini. Hari ini adalah merupakan hari yang ke-22 bagi program berdoa selama 100 hari bagi gereja Seventh-day Adventist sedunia. Dan kita sama-sama fokuskan untuk berdoa bagi keadaan dunia kita saat ini, terutama sekali bagaimana kita dilanda dengan virus corona. Saudara-saudara, mari kita mendoakan, kita memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita masing-masing dan juga bagi seluruh dunia. Kita juga memohon kekuatan bagi misi kita. Kita juga memohon agar kita dijauhkan daripada sakit penyakit, terutama sekali virus corona. Apabila kita mencari untuk mendapatkan surga, melalui kebaikan Kristus, jiwa akan bertumbuh. Melihat kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, kita akan semakin bertambah kuat, penuh dengan kemenangan. Karena melalui Kristus, kasih karunia Tuhan telah menyempurnakan keselamatan kita. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, pada Tuhan dalam pekerjaannya, kita tidak akan pernah ditempatkan dalam kedudukan yang tidak ada. Tetapi Tuhan menempatkan kita di tempat yang sudah disediakan. Berarti Tuhan benar-benar menyediakan tempat yang istimewa apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudaraku, di dalam apa saja keadaan kita, kita mempunyai panduan yang memberitahu tentang jalan kita. Semua perkara yang baik, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan kepercayaan kamu akan mendapat. Saudara-saudara, serahkanlah segala tenaga untuk melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Melihat kesusahan-kesusahan yang terjadi dalam hidup-hidup kita. Dan apabila kita melihat kepada di atas, kita tidak akan pernah jatuh di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada lagi kita akan melihat, saudara-saudara, tidak lama lagi kita akan melihat Yesus di antara awan-awan. Saudara-saudara, satu-satu perkara yang perlu kita lakukan adalah mengulurkan tangan iman kita kepada Tuhan, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita harian, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala penurutan kita, kita serahkan itu kepada Tuhan melalui iman kita. Apabila kita terus memohon kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhanlah yang menyelubungi kita orang berdosa ini dan membawa ke dalam pertobatan. Setelah bertobat, maka akan diberikan jubah keselamatan. Saudara-saudara, berdoalah dalam iman dan segala misteri rahmat akan memberikan jawaban. Dan Kristus akan melihat setiap anak-anaknya yang memohon dengan sungguh-sungguh, karena ada juga yang tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan akan mendengar, melihat setiap permohonan yang sungguh-sungguh. Setiap doa yang datang daripada hati yang percaya, beriman kepada Tuhan, maka saudara-saudara akan mendapat kepastian dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, apabila tangan dan hati kita bersih dengan doa yang sederhana pun, Tuhan telah berjanji menjawabnya. Apabila kita menyampaikan doa kita dengan sepenuh hati, Tuhan akan menjawab itu. Apabila tangan dan hati kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan akan berkata,
Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan boleh dipercayai, percayailah Dia sebagai Tuhan yang menolong dalam setiap keadaan. Dan percayalah bahwa doa kita benar sudah dijawab oleh Tuhan. Puji kepada Tuhan karena renungan kita hari ini mengajak kepada kita agar kita mengetahui bagaimana doa itu dijawab, yaitu kita mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, kita beriman kepada Dia sepenuhnya. Terima kasih saudara-saudara karena sudah setia mendengar akan renungan pendek hari ini. Kiranya ini menjadikan kekuatan bagi kerohanian kita, kekuatan bagi iman kita.